Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu para peserta Latsar golongan 3 ke-16 lingkup pemerintah Provinsi Maluku tahun 2021? Sehat? Oh, senang sekali ya. Kita ketemu lagi pada mata pelatihan komitmen mutu. Dan kita akan berada pada kegiatan asinkronus. Ini adalah pelatihan yang menyenangkan. Jadi pastikan Bapak Ibu selalu happy gitu ya. Kenalkan dulu Bapak Ibu para peserta dari kelas D. Nama saya Dwi Eka Haryani. Bapak Ibu boleh memanggil saya Ibu Eka, Ibu Dwi, Ibu Dewi, Ibu Syahrini. Oke, terserah aja ya. Saya adalah Widya Suara DPSDM Provinsi Maluku. Kemudian anak saya usia dulu. Usia saya 55 tahun. Anak saya 5. Namanya Riri Rara Romi Rimo Rama. Jadi ceritanya kenapa semuanya diberi nama R dan hampir sama waktu mereka masih kecil. Kalau saya panggil mereka, saya cukup panggil R5. Lalu kemudian mereka datang, tik. Dan kemudian saya suap, tek, selesai ya. Bandingkan kalau kemudian saya memberikan nama Vita, kemudian Budi, pasti lama. Nah, ini kaitannya juga dengan komitmen mutu, efisiensi, dan efektivitas. Baik Bapak Ibu, saya miswa saya bernama Bapak Lantara hadir. Kemudian saya adalah owner Smart English Course Ambon. Kalau Bapak Ibu di Ambon, mungkin Bapak Ibu tahu tempat kursus tersebut. Terutama kalau ada anak-anak murid saya sekarang ya, karena dulu saya adalah guru di SMA 11 Ambon. Apalagi oh ya, saya adalah owner dari Roti La Kaco. Jadi kalau Bapak Ibu membuat judul, buatlah judul-judul yang menarik orang untuk mengetahuinya. Jadi Roti La Kaco, apa sih itu Roti La Kaco? La Kaco kepanjangan dari langsung, kamong, coba. Nah, kalau Bapak Ibu membuat aktualisasi, buatlah judul-judul yang menarik sehingga orang tertarik untuk mengetahuinya. Apalagi Bapak Ibu, alamat saya di Galunggung, di samping Masjid Nurul Ikhlas, menuju ke rumah Pak Wawali, Pak Sarif Hadler. Kalau teman-teman lagi ke Ambon dan kepengen untuk main-main ketemu dengan saya, yuk, karena saya suka banget untuk ketemu dengan orang, masak, nyanyi-nyanyi, happy dan sebagainya. Bapak Ibu, saya punya FB Dwi Eka Haryani, YouTube juga Dwi Eka Haryani. Kalau lebih Bapak Ibu mau masak-masak, mungkin Bapak Ibu kepengen bikin kue-kue, silahkan Bapak Ibu buka dapur La Kaco. Semua kue-kue yang kacau-kacau di sana ada, karena bikinnya kacau-kacau, hasilnya kacau-kacau. Baik Bapak Ibu, itu perkenalan saya. Kita akan masuk ke mata pelatihan kita, yaitu mata pelatihan komitmen mutu. Ada deskripsinya di sini, adalah Bapak Ibu akan difasilitasi untuk berpikir kritis. Ini kaitannya gimana dengan pemahaman Bapak Ibu tentang efektivitas. Seperti apa sih itu efektivitas? Seperti apa sih itu efisien? Jadi apa perbedaan antara efektivitas dan efisiensi? Kemudian Bapak Ibu akan belajar juga bagaimana itu inovasi-inovasi kaitannya dengan mutu. Apa sih kaitannya dengan pekerjaan saya selaku ASN? Nah, di sini Bapak Ibu akan diajarkan untuk berpikir secara kritis, untuk menganalisis berbagai kegiatan-kegiatan, fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Kita harusnya berpikir kritis, apa sih yang harus saya lakukan supaya tupoksi saya tuh memang benar-benar terlihat wow, sesuai dengan konsep inovasi kita. Gimana caranya Bapak Ibu bisa berpikir efisiensi, berpikirnya efektivitas, berpikir tentang inovasi
inovasi. Tujuannya buat apa Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu mesti punya kinerja yang inovatif sehingga komitmen mutu itu benar-benar jalan ya. Kalau itu sudah terjadi, maka kinerja Bapak Ibu sebagai ASN sesuai dengan tupoksinya itu benar-benar jalan. Dan itu bisa terjadi kalau Bapak Ibu cuman bisa berpikir kreatif dan inovatif. Jadi saat ini ketika Bapak Ibu udah belajar tentang bagaimana komitmen mutu, maka pastikan Bapak Ibu berpikir kreatif, inovatif, berpikir tentang gimana efisiensi, gimana efektivitas. Tujuannya buat apa Bapak Ibu? Memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat tanpa membedakan status sosial. Kalau Bapak Ibu nggak melakukan itu, maka percuma dong Bapak Ibu ada di sini ya. So, pastikan Bapak Ibu paham ya tentang kenapa Bapak Ibu mesti belajar komitmen mutu. Kalau cuman Bapak Ibu datang yang diingat togel, so khususan, nah Bapak Ibu tidak berhasil. Pastikan Bapak Ibu paham apa yang akan kita pelajari hari ini lewat tugas-tugas yang para WI berikan sinkronus. Bapak Ibu, ada tugas yang akan kita laksanakan. Tugas yang pertama adalah apa nih? Ini nih tugas pertama. Bapak Ibu harus membuat resume modul. Bapak Ibu menulis ya, bukan mengetik di laptop Bapak Ibu masing-masing, enggak ya. Ini Bapak Ibu menulis, usahakan tulisannya tuh yang indah-indah sehingga waktu saya baca juga wow, asik banget gitu ya. Jangan tulisan cakar ayam. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu harus membuat video tentang komitmen mutu. Kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Kita bikin komitmen mutu kaitannya dengan apa? Good, kaitannya dengan aktualisasi yang bakal Bapak Ibu lakukan nanti ya. Jadi sekaligus Bapak Ibu udah belajar nih, oh kalau gitu komitmen mutu nilai-nilainya apa? Komitmen mutu nilai-nilainya inovasi, berpikir kreatif, apalagi efisiensi, apalagi tadi itu efektivitas ya. Gimana Bapak Ibu kaitkan dengan tupoksi Bapak Ibu? Yang guru dikaitkan dengan tupoksi sebagai guru, yang dokter dikaitkan sebagai tupoksi dokter, yang di setda kaitannya gimana cara pengarsipan dan sebagainya. Jadi tugas yang pertama adalah membuat video tentang komitmen mutu yang dihubungkan dengan aktualisasi Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini Bapak Ibu paham nggak? Paham? Good job, good. Saya lanjutkan ya. Ini saya berikan contoh aja nih. Gimana Bapak salah satu peserta, contohnya aja dia membuat satu aktualisasi judulnya peningkatan minat belajar bahasa Inggris peserta didik pada mata pelajaran bahasa Inggris di SMK Negeri 5 Serang bagian Barat. Ini ceritanya bu guru nih ya, ibu guru yang cantik-cantik. Ini saya udah membayangkan gurunya tuh modis, cantik, kemudian inovatif. Pokoknya tuh dia begitu bersemangat gitu di dalam hidupnya untuk dia udah membayangkan, oh nanti kalau saya aktualisasi saya mau bikin ini nih. Anak-anaknya nanti gini, dia udah bermimpi, dia udah mulai dari sekarang nih, dia udah mulai membayangkan aktualisasinya. Nah, si guru ini ya, dia membuat satu aktualisasi. Yang pertama adalah membuat RPP. Oke. Kalau membuat RPP, maka nilai-nilai komitmen mutunya adalah apa Bapak Ibu? Oke. Guru akan berkualitas karena ada nilai-nilai teliti. Karena kalau Bapak Ibu nggak membuat RPP, maka Bapak Ibu ngajarnya itu ikut-ikut suka. Betul nggak? Ya kan? Oke, yang berikutnya adalah membuat pretest. Nilai-nilainya apa yang ada di situ komitmen mutu?
membuat pretest adalah efisiensi efektivitas, karena pada saat kita membuat pretest kita bisa mengukur tingkat capaian siswa. Oh, waktu pretestnya nilainya tuh lakaco gitu ya. Pada saat post test nanti, wow nilainya wow amazing gitu. Nah, kegiatan yang ketiga adalah membuat knowledge tree atau pohon pengetahuan. Nah, Bapak Ibu lihat nilai-nilainya adalah apa? Oke, inovasi, apalagi Bapak Ibu, efisiensi, apalagi efektivitas, apalagi banyak banget. Terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana yang ada kaitannya dengan komitmen mutu. Apalagi Bapak Ibu, yang keempat adalah mengecat dinding kelas menjadi indah. Nilai-nilainya apa? Nah, nilai-nilainya apa tadi? Inovasi, efektivitas juga, efisien, macam-macam gitu ya. Selanjutnya adalah menerjemahkan lagu terpesona. Aku terpesona memandang-mandang wajahmu yang cantik. Ini karena bu gurunya gitu begitu bersemangat, dia akan membuat ragam lagu pakai bahasa Inggris dengan ragam terpesona. Apalagi Bapak Ibu, dia membuat kegiatan yang ketujuh adalah membuat keripik pisang bersama orang tua. Nah, ini adalah teks prosedur teks. Karena kalau Bapak Ibu punya hubungan baik dengan orang tua, maka waktu anak itu malas datang ke sekolah, orang tuanya bisa bilang, "Hei, yang manis pergi sudah, ibu guru di sana tunggu." Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus punya kegiatan yang ada kaitannya juga dengan orang tua. How to make banana apa gitu ya, terserah Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah memberikan kursus bahasa Inggris. Ini gratis pulang sekolah ya. Jadi kesemua itu nanti ditutup dengan post test. Nah, post test adalah Bapak Ibu akan mengukur tingkat capaian minat belajar bahasa Inggris itu melalui pre. Pada saat awal datang, karena Bapak Ibu belum melakukan aktualisasi, mungkin nilainya tuh jeblok gitu ya. Nilainya tuh mungkin 5, 6. Tapi setelah Bapak Ibu melakukan aktualisasi, Bapak Ibu memberikan post test, maka nilai peserta atau nilai siswa saya kasihnya kacamata dulu karena hidung saya pesek. Kacamatanya jatuh. Sampai di mana tadi? Post test ya. Post test, nilai post testnya pasti lebih bagus karena sudah Bapak Ibu melakukan aktualisasi. Dari nilai pretestnya 5, nilai post testnya itu menjadi 8. Nah, ini akan nanti kalau waktu Bapak Ibu membuat aktualisasi akan dihitung, akan dianalisis ya. Berapa tingkat capaiannya? Tujuannya buat apa Bapak Ibu? Waktu penguji tanya berapa persen terjadi peningkatan minat belajar, Bapak Ibu bisa menjawab. Jawabannya dari mana Bapak Ibu? Saat pretest nilainya 5, saat post test nilainya 8, berarti ada terjadi peningkatan berapa persen. Oke, sampai di sini Bapak Ibu paham ya kelas D? Paham? Good job. Kita lanjut. Bapak Ibu, sesudah itu Bapak Ibu akan videokan. Nah, Bapak Ibu terangkan videokan dan dampak jika Bapak Ibu tidak melaksanakan nilai-nilai komitmen mutu. Tadi dampaknya apa Bapak Ibu? Pelayanan masyarakat menjadi rendah. Sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Para peserta kelas D, ini Kakak Putri lagi keluar jinjit. Apa tadilah? Nah, sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya. Paham? Kalau Bapak Ibu nggak paham juga, nanti Bapak Ibu SMS atau tanyakan ke ketua kelas sehingga kita bisa mendapatkan pelayanan yang baik itu seperti apa. Oke, semoga dengan adanya video singkat ini Bapak Ibu bisa lebih jelas, nggak lagi bertanya kepada ketua kelasnya pusing menjawab. Karena semua bertanya, sementara ketua kelasnya juga harus melaksanakan tugasnya masing-masing. Thank you ya Bapak Ibu ya, tetap semangat, tetap jaga prokes, jangan lupa untuk selalu happy. Karena kalau kita bahagia, maka imun kita tuh akan tinggi gitu ya. Jadi Bapak Ibu tetap harus senyum 2 detik 1 kali.